Kisah ini berawal di Afrika Barat saat mentari terbenam dan mewarnai cakrawala. Sebuah institut biokimia berdiri megah, namun pemandangan di dalamnya sungguh berbeda. Bukan para ilmuwan yang sibuk, melainkan para penjaga yang tergeletak tak berdaya. Alarm meraung-raung. Seorang peneliti terbaring kaku, tangannya yang dingin masih menggenggam erat sebuah kubus misterius di dadanya. Namun benda itu tak lama berada di sana. Sebuah tangan bersarung hitam merebutnya. Tokoh utama kita telah berhasil mendapatkan kubus itu. Ia segera melapor lewat komunikator. Namanya North Sheps, anggota unit khusus ke-6. Misi pengambilan virus patogen Siang dinyatakan berhasil. Tapi sebelum North sempat melangkah, sebuah tembakan memecah keheningan peluru itu, meleset namun menghancurkan. Kubus berisi virus itu. North terkejut saat serpihan kubus mengenai wajahnya. Cairan virus itu meresap masuk ke dalam lukanya. Agen Sheps pun langsung membalas tembakan lawannya. Rekan-rekannya mencoba mendekat, tapi North berteriak agar mereka menjauh karena ia telah terinfeksi. Perubahan DNA mulai terjadi di dalam tubuhnya. 3 tahun kemudian, kita disambut oleh gemerlap kota malam, Brookbart. Di sebuah gedung perusahaan bernama Cloud Main, tepat pukul 9 malam, seorang petugas kebersihan tampak mengepel lantai sambil bersenandung riang. Petugas yang rajin ini ternyata adalah tokoh utama kita. Akhirnya pekerjaannya selesai. Saat akan pulang, ia mematikan lampu dan menyadari salah satu monitor masih menyala. Ia menghampiri layar itu sambil menggerutu soal karyawan yang teledor. Seenaknya meninggalkan peralatan menyala. Tapi saat ia mendekat, langkahnya terhenti. Sebuah video dewasa terpampang di layar. Sontak pahlawan kita membuang muka. Ia malu dan heran siapa yang menonton ini di kantor. Saat North mencoba mematikan video itu, seorang gadis tiba-tiba muncul di belakangnya. "Sedang apa nih kau?" Dengan tenang North berbalik dan menatapnya penuh percaya diri. "Aku karyawan baru sedang bertugas." Gadis cantik itu menatapnya curiga. "Bukankah jam kerjamu sudah selesai?" North kembali menghadap komputer, melanjutkan usahanya untuk mematikan video tak senonoh itu. Barulah saat itu si gadis menyadari apa yang ada di layar. Gadis itu terkejut bukan main. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Beraninya kau?" Sebelum North sempat bicara, sebuah bantal melayang ke wajahnya. Gadis itu meneriakinya mesum tak percaya ada yang menonton hal menjijikkan seperti itu. Sementara North hanya bisa mengusap hidungnya yang sakit. Gadis itu tak terima. "Besok pagi kau kupecat. Serahkan tanda pengenalmu." Sambil menahan sakit, North mencoba menjelaskan situasinya. "Ini semua hanya salah paham." Gadis itu semakin murka. "Salah paham katamu. Kau sudah tertangkap basah." North terus mencoba meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa ia hanya kebetulan lewat dan merasa tak pantas menonton video itu. Niat baik tokoh utama kita justru menjadi bumerang untuknya. Tapi ia heran kenapa reaksi gadis ini begitu berlebihan. Tak mau mendengar alasan lagi, gadis yang marah itu langsung melayangkan tendangan ke arah North. Namun jangan lupa, petugas kebersihan kita adalah mantan agen rahasia. Dengan mudah ia menangkap kaki gadis itu. Ia menatap matanya. Jangan menghina orang tanpa tahu situasinya. Gadis itu membeku, tak percaya tendangannya bisa dihentikan. Padahal ia telah belajar bela diri sejak kecil. Sebelum ia sadar, North telah menjatuhkannya ke atas meja, tepat di depan monitor yang masih menyala. North menyadari posisi gadis itu sangat menarik. Saat si gadis terus memanggilnya mesum, North mendekat dan berbisik, kalau begitu dia akan menunjukkan arti dari keisengan yang sesungguhnya. Tokoh kita langsung mengambil spidol dan mulai beraksi. Setelah misi balas dendamnya sukses, wajah si gadis dihiasi tulisan iblis galak. Dia mengancam North akan membayar perbuatannya. Tapi North lebih cerdik. Ia sudah memotret wajah gadis itu dan mengancam akan menyebarkannya di forum perusahaan. Seolah tak terjadi apa-apa, sang tokoh utama mengambil ember dan pelnya lalu berjalan pergi. Ia bilang bukan dia yang memulai pertengkaran. Karena kesal, si gadis memukul meja. Dengan menahan tangis dan amarah, ia bersumpah akan membuat pria itu menyesal. Cerita beralih ke sebuah kawasan kumuh di mana malam hari sangat berbahaya. Setelah melewati hari yang berat, tokoh kita akhirnya pulang. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuka kulkas yang isinya hanya bir. Dan di bagian pintunya berjejer rapi alat suntik. Saat North ingin minum mendadak, rasa sakit yang hebat menyerangnya kaleng bir itu sampai terlepas dari tangannya. Tanpa ragu ia mengambil suntikan dari kulkas dan langsung menyuntikannya ke lengan. Rasa sakit itu disebabkan patogen yang makin kuat. Ternyata suntikan itu berisi virus Ebola. Tapi virus mematikan itu saja tidak cukup. Dalam beberapa hari, ia harus kembali menyelinap. Ia harus masuk ke institut untuk mengambil sampel lain. North penasaran apa sistem keamanannya berubah. Karena selama ini dia bisa keluar masuk dengan mudah. Ingatan hari itu kembali muncul di benaknya. Hari saat ia terinfeksi dan menyuruh semua orang pergi. Rekannya sempat bertanya, apa yang akan ia lakukan? North hanya menjawab semua adalah takdir antara hidup atau tiada.
North lalu berpesan pada rekannya untuk meminta izin cuti karena dia tidak akan kembali. Kini ia merenungi tahun-tahun yang berlalu. Virus itu membuatnya jadi liar. Ia harus hidup di hutan lebih dari setahun. Virusnya tak sembuh tapi kini tak lagi menular. Tumpukan alat suntik di samping tempat tidurnya punya alasan sederhana. Satu-satunya cara meredakan sakit adalah dengan memasukkan virus lain ke tubuhnya. Ia hanya bisa pasrah pada takdir. Malam itu saat North tertidur, perubahan terjadi. Sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. North bingung kenapa virusnya tidak bekerja. Mungkin virusnya sudah bermutasi. Setelah bertahun-tahun mungkin ada perubahan DNA. Sinar matahari pagi mulai masuk, menyinari North yang terbaring di lantai. Tokoh utama kita tiba-tiba terbangun. Ia terkejut dan mencoba sadar. Apa ia masih hidup? Apa yang terjadi semalam? Ia melihat molekul aneh melayang di udara. Ia menyentuhnya mencoba menebak. Apakah ini sebuah virus? North berpikir logis, ini pasti halusinasi. Mana mungkin ia bisa melihat virus tanpa mikroskop? Ia sadar ada yang aneh. Ia belum pernah melihat virus secara langsung. Tokoh utama kita meraih salah satunya. Anehnya molekul itu mendekat dan terhubung dengannya secara energi. North sadar semua virus yang ia suntikan selama 3 tahun kini melayang di sekitarnya. Fakta baru ini membuatnya tersenyum. Ini adalah sebuah keuntungan, ia bisa menyerapnya. Ia bisa mengendalikan mikroorganisme untuk kepentingannya. Ia mengambil pipa besi, mencoba menghancurkannya dengan bakteri, dan berhasil korosi langsung merusak pipa itu. North senang, tapi sadar kemampuan ini menguras banyak tenaga fisiknya. Tiba-tiba ia melihat virus yang tak pernah ia kenali. Dengan menyerap organisme lain, ia bisa berevolusi dan menciptakan kemampuan baru. Dirinya benar-benar bersemangat. Ia baru saja selamat dari bencana dan menjadi lebih kuat. Pahlawan kita tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya tak berlangsung lama. Napasnya menjadi sesak dan tubuhnya melemah. Pagi hari yang berat dimulai di kantor Cloud9. Para pegawai menyapa Azel Palmen saat Dewi S. Lilith Palmen masuk. Asetnya miliaran, julukannya adalah Sang Dewi S. Ia duduk menahan rasa sakit akibat insiden kemarin. Bayangan saat wajahnya dicoret dan ia tak berdaya terus menghantuinya. Situasi ini adalah penghinaan besar baginya semua karena penjaga gedung itu. Lilith menunduk mengingat perlakuan buruk dari karyawannya sendiri. Ia bingung bagaimana cara menceritakan kejadian kemarin pada Kaylee. Saat itu seorang wanita mempesona muncul di koridor. Ia hampir saja terkilir. Sekretaris berkata Nona Palmen sudah menunggunya. Gadis itu adalah Kaylee Fima, sang rubah kecil. Ia adalah wakil presiden Cloud9 yang suka menggoda orang lain. Memasuki ruangan, ia langsung bertanya pada kakaknya apa yang terjadi. Karena saat ditelepon suara Lilith terdengar sangat aneh. Lilith akhirnya menyadari kehadiran adiknya dan menyuruhnya duduk. Nona Fima langsung berbaring di sofa melepas sepatunya. Sambil melirik adiknya, Lilith berpikir apa yang akan terjadi. Jika seorang pria masuk dan melihatnya seperti ini, Kaylee hanya tersenyum licik. Takkan ada yang berani masuk, dan jika ada akan kuhabisi dia. Kaylee menjadi serius dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lilith sadar, ia tak bisa menceritakan penghinaan yang dialaminya. Ia malah bertanya apakah Kaylee membawa informasi yang ia minta. Kaylee memberikan sebuah amplop penasaran dengan isinya. Lilith berkata, ia ingin mencari informasi tentang orang yang mencurigakan. Kaylee terkejut bertanya apa yang telah dilakukan pria itu. Saat membuka map itu, matanya terpaku. Itu adalah penyiksanya North Shaps. Dia orangnya, teriak Lilith sambil melempar map itu ke meja. Setelah bergerak, tiba-tiba bagian belakangnya kembali terasa sakit. Nona Fima sadar ada yang aneh dan bertanya kenapa kakaknya pucat. Lilith menunjuk ke map itu dan memberi tugas pada adiknya untuk membuat pria itu menderita. Kaylee bingung kenapa harus menyiksa seorang penjaga gedung biasa. Kenapa tidak dipecat saja? Menurut Lilith, pemecatan adalah hukuman yang terlalu ringan. Ia ingin Kaylee menghabisinya. Kaylee menepuk kepala kakaknya bertanya apakah ia baik-baik saja. Tanpa menjelaskan detailnya, Lilith hanya berkata, pria itu telah menghinanya, dan ia hanya butuh pelampiasan amarah. Nona Fima pun paham. Meskipun berurusan dengan penjaga gedung terasa remeh, ia tetap setuju. Baginya yang terpenting adalah kenyamanan sang kakak. Kaylee meyakinkan Lilith bahwa ia ahlinya. Sebagai imbalan, Lilith menawarkan untuk mengambil alih sebagian pekerjaannya. Sang wakil presiden yang menggoda itu berjalan ke pintu sambil tersenyum. Jika aku pria, aku akan membalasmu dengan tubuhku, katanya sebelum pergi. Pintu tertutup. Lilith kembali menatap formulir penjaga gedung itu. Ia mengambil pulpen, amarahnya kembali memuncak. Ia tak akan melepaskannya. Ia bersumpah akan membuat pria itu memohon ampun padanya. Sementara itu, karakter utama kita masih terbaring tak sadarkan diri di lantai. North terbangun oleh sinar matahari. Ia melihat ponselnya dan sadar telah tertidur semalaman. 3 hari absen, gajinya bisa dipotong. North pun bersiap dengan kilat. Ia menyambar jaket dan bergegas keluar karena kehilangan pekerjaan bukanlah pilihan. North berlari cepat berharap tidak langsung dipecat. Di jalanan ia mencium aroma Pak goreng buatan temannya Tuan Eonen.
Ia berhenti dan memesan semuanya. Sang teman khawatir sebab menantunya telah melaporkan absensi North di kantor. North beralasan kalau ia sakit. Tuan Astonen lalu mengundangnya untuk mampir, untuk menikmati anggur nanti. North setuju toh jam kerjanya selesai lebih awal. Ia berjanji akan datang sepulang kerja. Sementara itu, Wakil Presiden KAI bertanya-tanya, kemana targetnya selama 3 hari ini? Padahal sebuah pertunjukan telah ia siapkan. Tiba-tiba sebuah telepon masuk, mengabarkan targetnya sudah berada di lokasi. Nona Vima mengancam seorang karyawan agar bertindak sesuai rencana, atau ia akan dipecat. Lilith masuk, dan dengan semangat memberitahu kakaknya soal kedatangan pria itu. Sang Wapres menunjukkan tablet berisi rekaman kamera tersembunyi mengajak adiknya menonton. Di sisi lain, North sedang berada di ruang direktur mencoba membela diri di hadapan Jake. Ia memohon agar bosnya tak marah, namun sang bos menolak mendengarkan penjelasannya. Jake menyebut North pemalas kurang ajar. North pun beralasan ada urusan keluarga. Sadar bosnya tak percaya, ia mulai merendahkan diri. Mengaku hanya petugas kebersihan kecil di perusahaan dan memohon untuk dimaafkan. Tapi cara itu tak berhasil. Dengan santai North berkata bahwa bulan lalu, seseorang menyindir sang direktur absen selama 7 atau 8 hari. Wajah direktur langsung pucat. Ia panik karena mereka sedang diawasi dan takut akan terseret. Ia meminta North berhenti. Dengan hati-hati, ia memberi isyarat soal adanya kamera. Tapi North pura-pura tak mengerti. Ia malah bertanya apakah bosnya melihat sesuatu yang tak kasat mata. Namun instingnya, sebagai mantan agen bekerja sempurna, ia melihat banyak sekali kamera tersembunyi di ruangan itu. North sadar seseorang sedang mencoba menjebaknya. Ia pun mulai beraksi. Dengan suara keras, ia mengungkit bagaimana sang direktur pernah menjelek-jelekan. Wakil Presiden bahkan mengatakan hal buruk tentangnya. Sang direktur hanya bisa pasrah. Ia hampir menangis berdoa agar tak ikut terseret. Di ruang monitor, Kelly sangat murka. Ia bersumpah akan memberinya pelajaran. Kakaknya pun mendukung penuh rencananya. Sementara itu, sang bos yang marah memberi North setumpuk tugas baru yang berat. Membersihkan toilet di setiap lantai dan menyuruhnya melupakan bonus bulanan. Anehnya North malah terlihat senang. Yang terpenting ia tidak dipecat dari pekerjaannya. Di tengah situasi itu, North malah nekat meminta pinjaman pada bosnya. Sang bos yang tak percaya dengan kelancangannya langsung mengusir North keluar ruangan. Setelah pertunjukan usai, KAI mengusulkan untuk memindahkan North ke Departemen Administrasi. Tujuannya agar mereka lebih mudah mengerjainya. Namun Lilith tidak setuju. Baginya anak lulusan SMA tak pantas masuk ke Departemen Administrasi. Ia hanya cocok membersihkan lantai. Tapi mereka tak tahu ijazah itu dibeli seharga $200. Mereka terus mengawasi North lewat kamera. Sang Wapres terkesan dengan fisik North dan mengusulkannya menjadi petugas keamanan. Lilith langsung murka. Menurutnya pria rendahan dan tak berpendidikan itu tak pantas mendapatkannya. Vima menatap kakaknya dengan bingung heran kenapa suasana hatinya begitu buruk hari ini. Lilith menjawab semua ini gara-gara si petugas kebersihan itu. Ia mengingatkan adiknya agar tidak lupa memberinya pelajaran besok. Sang Wapres mengangguk setuju, meyakinkan kakaknya semua akan beres. Di lantai lain, North sedang bersantai. Pekerjaannya telah selesai. Tokoh utama kita hendak pulang, tapi teringat janjinya pada Tuan Hestonen. Ia harus mampir ke toko agar tak datang dengan tangan kosong. North pun kembali. Ia menemui atasannya untuk melapor, dan sang bos pun menyuruhnya pergi. Dengan senyum polos, ia malah meminta pinjaman uang untuk belanja. Sang bos pun naik pitam. Kita beralih ke sebuah kawasan paling berbahaya, tempat orang-orang bisa menghilang dikuasai para bandit dan mafia kejam. Selamat bukanlah pilihan di sini. Seorang gadis berjalan di gang yang gelap. Ini bukan pertama kalinya ia di sini. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangnya. Sebuah bayangan muncul. Gadis itu panik dan langsung lari ketakutan. Ternyata tokoh utama kita ada di belakangnya. Dia bingung, penampilannya kan seperti pria baik-baik. North bahkan mengira gadis itu tak bisa melihat. Namun insting prajuritnya muncul. Di depan sana, ia melihat beberapa orang dengan niat yang sangat jahat. North mencoba memperingatkannya, tapi teriakannya malah membuatnya lari lebih kencang. Gadis itu semakin ketakutan, sambil meneriakinya sebagai pria mesum. Chips terdiam di tempat. Dibilang mesum, itu sangat keterlaluan. Sambil berlari, gadis itu mengira pria ini adalah suruhan dari Hector Green. Tapi pelariannya terhenti. Seseorang memblokir jalannya memanggil nama Emma. Seorang preman menyeringai di hadapannya, berpura-pura senang bertemu dengannya. Sambil menghalangi jalan pria itu, bertanya apakah Emma sedang terburu-buru. Katanya hari ini ulang tahunnya, dan ia mengajak Emma. Emma menyuruhnya untuk tidak mengganggu. Emma bilang sudah punya pacar. Hector malah mendekat dan mengangkat dagunya. Penjahat itu tak menyerah mengajaknya untuk bersenang-senang semalaman. Emma memohon untuk dilepaskan. Ia mengancam akan memanggil polisi. Preman itu mengancam balik. Jika polisi datang, keluarganya akan celaka.
Ia mengingatkan Emma bisa saja ikut menghilang di jalan ini, tepat setelah ancamannya selesai. Sebuah apel merah melesat entah dari mana menghantam wajah preman itu. Emma terkejut mencari siapa penyelamatnya. Teman Hector langsung menghampirinya. Tokoh utama kita keluar dari bayangan. Dia bilang, "Maaf, apel itu untuk hadiah. Aku ingin mengambilnya kembali." Hector bangkit, cairan merah mengalir dari hidungnya. North berkata, dia bukanlah pahlawan. Dia datang ke sini hanya untuk mencari keuntungan. Emma tertegun. Pria mesum yang mengejarnya tadi, kini muncul lagi di hadapannya. Mendengar itu si penjahat malah senang. Ia mengira North adalah salah satu dari mereka. Dia bahkan menawarkan untuk berbagi gadis itu dan meminta bantuan North. Mendengar itu, Sheps langsung naik pitam. Dia membentak Hector dengan marah. "Apa yang mau kau lakukan padanya?" Para preman itu terbelalak kaget. Mereka tak menyangka situasi akan berbalik. Tokoh utama kita mulai melangkah maju, sambil memperkenalkan diri sebagai direktur dari organisasi Red Scarf, organisasi yang membantu dalam situasi berbahaya. North mulai menawarkan jasanya pada Emma. Ia menyebutkan beberapa paket layanan. Lalu agen khusus itu menawarkan sebuah paket premium seharga $500 untuk menyelesaikan masalahmu selamanya. Ia membungkuk mengatakan, ini penawaran final, dan meminta Emma untuk mempertimbangkannya. Hector tak tahan lagi. Sambil mengancam, ia berlari maju dengan sebuah pisau, berniat menyerangnya sampai tak berdaya. Tanpa ragu, Emma berteriak panik. "Aku setuju." Dengan senyum di wajahnya, North berterima kasih. Meyakinkan Emma telah membuat pilihan tepat. Sang agen langsung menepis pisau itu. Lalu sebuah pukulan keras mendarat di wajah Hector. Si preman terlempar dengan hidung yang terluka. Penjahat itu bangkit meludah, dan dua giginya yang patah pun terlihat. Dengan tatapan buas, Hector menatapnya. Tak ada yang pernah membuatku sehina ini. North pun mendekat. Sebuah tendangan mendarat di wajahnya. "Selamat atas pengalaman pertamamu." Teman Hector mendekati Emma dengan pisau mengancam akan menghabisinya. Namun secepat kilat pahlawan kita sudah berada di belakang musuh. Dengan satu kuncian, penjahat itu tak berdaya. Pisau pun terjatuh. Emma terpana bertanya-tanya siapa penyelamatnya ini. North tersenyum. Misi selesai. Dia menawarkan Emma sebuah paket berlian untuk melenyapkan CSGA tanpa jejak. Emma percaya pada penyelamatnya. Ia berterima kasih dan mendoakannya. Tapi North tak butuh doa, ia butuh bayaran. Emma berkata ia sedang berhemat sambil menyodorkan beberapa lembar uang. "Aku sedang tak punya uang, hanya ada $300. Sambil menghitung, North bertanya, "Sekere apa kau?" Emma berjanji akan melunasinya. "Aku baru saja dapat pekerjaan." North berkata Emma bisa mencicil sisanya, tentu saja dengan bunga. Ia lalu menunjukkan cara perusahaannya menangani para penipu sambil menendang Hector lagi. Si preman menangis. "Bagaimana bisa siapa orang ini?" Emma pun memperkenalkan diri. "Namaku Emma Astonen, dari bagian bedah rumah sakit." Ia bersumpah akan melunasi hutangnya. North menyukai kejujuran gadis itu. Ia mengizinkan Emma tak membayar bulan ini. Emma membungkuk dan pamit. North mempersilakannya pergi, tapi Emma sadar pahlawannya itu mengikutinya. Emma masuk ke gedung dan menaiki tangga. North terus membuntutinya. Gadis itu tak tahan lagi. "Aku pasti akan bayar. Kau tahu tempat kerjaku." "Kenapa kau harus tahu tempat tinggalku juga?" Pria itu menjawab. "Aku percaya padamu. Aku kesini untuk mengunjungi teman." Emma mulai berpikir. Hanya ada beberapa apartemen di sini dan ibunya bilang akan ada tamu datang. "Apa namamu?" "North Sheps." Wah, North terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" Setelah berpikir sejenak, North bertanya, "Apa kau putri penjual donat?" Emma malu-malu mengiyakan. Ia tak tahu kalau pria di depannya adalah paman North. North mengerutkan dahi, tak percaya Heston punya putri secantik ini. Dengan canggung ia berkata, "Perbedaan usia kita tak jauh, jangan panggil aku paman." Tapi Emma bersikeras, "Kau kan teman ayahku." Sebuah ide licik muncul di benaknya. "Karena kau pamanku berarti aku tak perlu bayar hutang kan?" Tapi meski sebagai paman bisnis, tetaplah bisnis. Kesepakatan tak bisa dibatalkan begitu saja. Emma memohon diskon dan pamannya itu ragu sejenak. Ia setuju menghapus bunganya, tapi pokok hutang harus tetap dibayar. Tiba-tiba suara seorang wanita memanggil nama mereka dari tangga. Ibu Emma Shena sangat terkejut. "Bagaimana kalian bisa saling kenal?" Jamuan pun dimulai. Tuan Hestonen dan North bersulang sebelum makan. Dari dapur terdengar teriakan bahwa makanan akan siap sebentar lagi. North menjawab santai, tidak perlu terburu-buru. Di dapur, sang ibu bertanya pada putrinya, "Kamu benar-benar tidak kenal teman ayah sebelumnya?" Sang ibu setuju pamannya memang baik, tapi tidak punya ambisi, dan juga pemalas. Putrinya langsung menyuruh ibunya diam karena North bisa mendengarnya. Di balik dinding, North hanya terdiam, hatinya hancur mendengar semuanya. Sementara itu, di sebuah gang sekelompok preman melapor pada bos mereka tentang insiden hari ini. Theodore sang ketua menyalakan rokok.
Dia ingin tahu siapa yang berani mengusik gengnya. Dengan wajah babak belur Hector bercerita pria itu menyebut dirinya Shal Merah. Theodore menyipitkan mata, lalu memberi perintah dingin, urus gadis itu dulu. Dengan pipi penuh makanan, North memuji masakan lezat kakaknya Shena. Di meja makan ibunya bertanya apa dia punya masalah di kantor. North menyangkalnya. Dia tidak ingat pernah berselisih dengan siapapun, kecuali kejadian beberapa hari yang lalu. Saat itu dia sakit dan tidak masuk kerja, yang membuat bosnya sangat marah. Shena heran dengan reaksi manajer itu, tapi ada hal lain yang lebih mencemaskannya. Hari ini dia menyadari semua kamera pengawas di kantor selalu mengarah pada North. North berusaha tetap tenang. Dia tahu menyelidiki hal ini bisa berakhir buruk baginya. Emma mencoba mencairkan suasana. Katanya paman North masih muda. Jika ada masalah dia bisa cari kerja lagi. Tapi North bilang dia baik-baik saja. Dia akur dengan semua orang dan belum ingin pindah kerja. Seseorang memuji kesabaran North. Tak lama North pun bersiap untuk pulang. Setelah pamit Emma memutuskan mengantar pamannya. North berjalan keluar dari pintu. Menuruni tangga Emma, mengejarnya ingin bicara soal kejadian tadi. Pamannya berbalik. Jangan khawatir dan cepat pulang atau aku harus menyelamatkanmu lagi, katanya. Dari balik pintu Shena bertanya pada Emma, apa mereka berdua benar-benar tidak saling kenal. Dengan gugup Emma menggeleng. Ibu mereka cemas hubungan dengan orang seperti itu. Tidak akan membawa kebaikan. Emma menarik ibunya takut North bisa mendengar. Di jalan North berpikir teriakan mereka tadi pasti terdengar jelas. Emma beralasan dia sudah punya pacar yang langsung dibombardir pertanyaan oleh Shena. Emma mengajaknya bicara di dalam. Sementara itu North sudah sampai di rumahnya. Dia membuka kulkas dan mengambil sebuah suntikan. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Malam itu North mengambil keputusan. Besok dia akan mencari tahu siapa yang mengawasinya. Di kantor sang wakil presdir sudah menunggu pertunjukan baru. Tes kemarin belum cukup. Sinyal masuk ke earphone-nya. Target sudah di lokasi. Kelly memberi komando. Semua orang bersiap. North melangkah masuk ke dalam gedung diikuti oleh setiap kamera. Tiba-tiba seorang satpam keluar dan mengayunkan tongkat ke arah kepala North. Tapi North bukan orang biasa. Dengan sudut matanya dia sudah melihat serangan itu datang. Tanpa menoleh dia menangkap tongkat itu, lalu melemparnya kembali dengan sangat akurat. Tepat mengenai wajah si satpam, di ruangannya sang dalang mengerutkan kening. Dia menyuruh tim berikutnya bersiap. Ujian selanjutnya petugas kebersihan dengan tangki air. Petugas itu mendorong tangki air kotor lurus ke arah North. Tapi North sudah waspada. Melihat tangki itu meluncur, dia melompat menghindar secepat kilat. Akibatnya petugas itu malah terjatuh, dan seluruh air kotor tumpah ke tubuhnya. Melihat dua rencananya gagal. Kayak bingung. Bagaimana bisa seorang petugas kebersihan biasa? North masuk ke ruangan kepala departemen. Sang bos langsung menyuruhnya duduk. Dari ruang monitor wakil presdir, menahan napas. Dia sudah memodifikasi kursi itu. Rencananya sederhana begitu North duduk kursi, itu akan langsung patah. North bertanya-tanya kenapa bosnya memanggil, lalu dengan santai duduk di kursi itu. Tatapan tenangnya menunggu reaksi sang bos. Mereka terdiam tak mengerti kenapa rencana licik itu gagal total. Bingung sang bos justru menyalahkan si petugas kebersihan. Tapi karakter utama kita tahu, ada orang penting yang mengawasinya lewat kamera. Posisi orang itu pasti sangat tinggi di perusahaan ini. North kini diperintah membersihkan toilet 3 kali sehari, dan ia menerimanya dengan senang hati. Begitu North pergi si bos penasaran, dan mencoba duduk di kursi jebakan itu. Seketika sebuah paku tajam menembus kursi dan mendarat tepat di bokongnya. Kaylee yang melihat dari kamera jadi bingung. Kenapa jebakan itu tidak berhasil pada si petugas kebersihan Lita? Adiknya datang bertanya. Kaylee mengakui misinya lebih sulit dari yang ia duga. Tapi wakil direktur itu tak menyerah dan menceritakan rencana barunya. Sang kakak penasaran lalu Kaylee membisikkan rencana liciknya. Setelah mendengar rencana adiknya, ia bertanya apa itu tidak berlebihan. Tapi Kaylee bertekad. Demi adiknya ia akan mengurus semuanya. Kepala kantor memberitahu Kaylee ada rapat sore ini. Wakil direktur itu lalu pergi sambil berjanji pada kakaknya akan berhasil. Saat membersihkan toilet, North akhirnya menyadari ada kamera yang terus mengawasinya. Ia mulai menganalisa. Mungkinkah ini perbuatan gadis yang wajahnya ia lukis? Tapi gadis itu tak akan berani, karena North punya fotonya sebagai bukti. Tokoh utama kita ingin mencari tahu siapa dalangnya. Ia mengirim molekul mata-mata. Para mata-mata menyisir seluruh departemen, tapi hanya menemukan banyak gadis cantik. Tiba-tiba salah satu molekul melihat sesuatu yang aneh. North bingung melihatnya. Ia hanya melihat noda hitam menyebar di lantai. Tiba-tiba teleponnya berdering. Bosnya menyuruhnya membersihkan ruang fotokopi. Ternyata gadis itu sengaja menumpahkan tinta. Wakil direktur kita sangat menikmati rencana jahilnya. North bilang akan segera datang. Karena gadis itu ingin bermain-main, ia memutuskan untuk meladeninya. Saat masuk, karakter utama kita terpaku. Noda tinta raksasa berwarna-warni mengotori lantai. Kaylee menyapanya berpura-pura menyesal karena telah merepotkannya. Ia bahkan memakai alasan kesehatan kakaknya untuk memanggil North. North menatap semua itu dengan bingung.
Bagaimana bisa jadi sekacau ini? Wakil direktur itu berakting polos mengatakan tintanya jatuh tidak sengaja. Untung saja bos tidak ada katanya, kalau tidak ia pasti akan dimarahi habis-habisan. North sama sekali tidak percaya. Ia sudah sering bertemu orang licik sepertinya. Tapi selama ini tidak ada yang berhasil menipunya. Ia pun mulai bekerja. Melihat sikap North yang acuh tak acuh, Kylie jadi heran. Gadis itu berpikir pesonanya mulai memudar seiring bertambahnya usia. Ia cepat-cepat menepis pikiran itu, meyakinkan diri bahwa dialah yang terbaik. Saat North mengepel lantai, ia heran kenapa gadis itu begitu senang mengerjainya. Tiba-tiba Kelly mendekat dan merebut kartu identitas di lehernya. Ia bilang adiknya juga bernama North. Sebuah kebetulan yang aneh. Tapi North justru memberitahunya bahwa satu kancing bajunya hampir lepas. Kelly langsung menyilangkan tangan di dada sambil tersipu malu. North bisa melihat akting payah wakil direktur itu. Dia masih terlalu naif. Amarah meledak di dalam diri Kylie. Beraninya pria itu menatap kulit mulusnya. North selesai bekerja dan bertanya apa ada lagi yang perlu dibersihkan. Kylie hanya bisa memujinya. Vima menghalanginya dengan teh. North curiga ada sesuatu. Kelly ternyata menaikkan dosisnya. Ia memaksa North untuk meminumnya. North pun menerima tantangannya. Dia merasakan ada obat pencahar. Namun itu tak akan mempan. Kelly merasa rencananya berhasil. North ingin dia merasakan sakit. North berteriak lalu mendekatinya. Ia punya teori tentang gadis itu. Kamera terus-menerus mengawasinya. Kelly sadar North lebih cerdas. Dia menyangkal dengan sinis. Siapa yang peduli petugas kebersihan? Kelly pura-pura membelanya. North menduga ada yang menyukainya. Tapi itu justru menakutkan. Ejekaannya telak menusuki Kelly. Ia berpura-pura butuh bantuan, lalu menularkan virus padanya. North berterima kasih dan pergi. 3 jam lagi misinya sukses. North membaca info tentang virusnya. Sayang dia tak bisa menontonnya. Tiba-tiba wakil direktur muncul. North tersenyum penuh makna. Gadis itu kembali berakting manis. North ragu, tapi tetap masuk. Kelly merahasiakan tujuan mereka. Kau akan lihat saat tiba. Ternyata mereka menuju keluar kota. Dalam hati Kelly menghinanya. Dia berdalih ke restoran unik. North sudah tahu rencana jahatnya. Kelly menantikan penderitaannya. Dia tak sadar akan jebakannya. Namun ada yang tak beres. Waktunya tiba tapi nihil hasilnya. Tiba-tiba perutnya sendiri sakit. Dia panik dan tak mengerti. Mobilnya mendadak menepi. Restorannya mana? Ejek North. Dia keluar untuk menonton pertunjukan. Kenapa Nona kesemak-semak? Sang MC melipat tangan. Ia bilang kalau mau ke toilet bilang saja. Jangan sampai dikira punya hobi aneh. Kai kesal dan mengatainya bodoh. Untuk apa lagi bawa tisu ke semak-semak, gadis itu pun berjalan menjauh. Dia tak mau North melihat pemandangan memalukan ini. Setelah menemukan tempat, dia mulai bersiap. Namun sebelum semuanya selesai, North berteriak, "Awas ada ular, panggil aku kalau butuh bantuan." Sesaat kemudian terdengar tawa. Ternyata dia cuma bercanda. Kai sudah geram. Tapi tiba-tiba Kai merasa ada yang tidak beres. Bukan cuma sakit perut biasa. Ia terbatuk lalu jatuh berlutut. Tangannya gemetar menahan sakit. Sementara itu North mulai cemas, karena Kai tak kunjung kembali. Mungkinkah virus itu berbahaya? Tak lama Kai muncul dari semak-semak terhuyung-huyung. Ia meminta tolong. Saat berjalan kakinya tersandung batu, dan ia jatuh. Untungnya sang MC berhasil menangkapnya. North melihat jejak merah di sudut bibir Kai. Ia panik. Haruskah ia memanggil bantuan? Bantuan medis mungkin tak akan sempat. Ia harus mengatasi virus ini sendiri. Waktu hampir habis. Dengan kekuatannya ia mencoba menarik virus itu keluar tapi gagal. Virus itu melawan. North sadar jika begini terus Kai takkan selamat. Ia harus coba cara lain. Melawan virus dengan virus. Ia menciptakan virus baru yang bisa memanipulasi benda mikroskopis. Rencananya adalah menyusupkan virus baru, lalu melawannya dari dalam. Virus buatannya langsung masuk ke tubuh Kai. Ia segera menemukan targetnya. Atas perintah North, virus itu mengurung virus jahat dan menariknya keluar dari tubuh Kai. Begitu di alam bebas virus jahat itu, membesar. North pun terkejut melihatnya. Virus yang jelek sekali, pikirnya. Ia mengeluarkan pisau dan bersiap siaga. Ia takkan membiarkan orang lain jadi korban. Monster itu menatapnya dan mengeluarkan suara aneh. Sang MC menyalakan api di pisaunya. Ia bersumpah akan melenyapkan monster itu. Monster itu menyerang lebih dulu, tapi North berhasil menghindar. Serangan kedua dan terakhir datang dari North pisau. Apinya membelah virus itu jadi 2. Pertarungan pun berakhir. Ia sadar seharusnya tak melepaskan virus itu. Lain kali ia harus lebih hati-hati. Tapi kegembiraannya tak lama. Tiba-tiba ia terbatuk dan menyadari tenaganya terkuras habis. Niatnya menolong tapi ia malah membahayakan dirinya sendiri. Ia teringat misi-misi berbahaya yang pernah ia lewati. Sungguh ironis jika ia berakhir karena ini. Beberapa jam berlalu. Senja mulai tiba. Perlahan Kai membuka matanya. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Saat duduk ia merasa aneh. Perutnya sudah tak sakit lagi. Di depannya ia melihat North terbaring tak sadarkan diri. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya cemas. Kai yakin pria ini yang telah menolongnya. Tanpa pikir panjang gadis itu segera memanggil bantuan.
kisah sang MC pun dimulai. Sejak kecil ia sudah kehilangan orang tuanya. Seorang pria tua misterius membesarkannya. Hingga umur 8 tahun North tinggal di gunung mempelajari berbagai buku medis kuno. Di usia 12 tahun ia sudah menguasai anatomi manusia, membuat pria tua itu bangga. North pikir ia akan jadi dokter, tapi takdir berkata lain. Pria tua itu mengirimnya ke medan konflik tempat ia harus berjuang setiap hari. Saat itu ia berpikir, mungkin ia akan jadi prajurit. Tapi lagi-lagi pria tua itu punya rencana lain untuknya. North muda, dikenal dingin dan efisien. Setelah melewati banyak misi berbahaya dan mengumpulkan harta, ia berpikir untuk pensiun dari dunia kelam itu. Tapi seperti biasa rencananya digagalkan. Pria tua itu merekayasa kepergiannya, lalu memberinya identitas baru sebagai agen rahasia negara. Ia memberinya dokumen baru kehidupan baru. Tak ada seorang pun yang tahu masa lalunya. North dikejutkan oleh kabar berpulangnya seorang pria tua. Sebelum pergi, ia mewariskan sebuah kotak kayu misterius dengan syarat hanya boleh dibuka saat North sudah cukup kuat. Tentu saja North yang penasaran langsung mencoba membukanya dengan segala cara. Namun usahanya sia-sia. Ia pun kembali bekerja mengambil berbagai misi berbahaya, hingga sebuah misi membuatnya terinfeksi virus super yang aneh. Situasi ini tampak gawat, namun takdir punya rencana lain untuknya. Di rumah sakit rekannya Kai cemas menunggu kabar dari dokter. Dokter berkata kondisi North baik-baik saja, semua tesnya normal. Kai pun terkejut. Bagaimana mungkin? Padahal ia merasa nyawanya hampir melayang. Sementara itu, saat North tertidur, sebuah perubahan besar terjadi dalam tubuhnya. Ketika tersadar, ia bingung dan merasakan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. North merasakan seluruh meridian di tubuhnya telah dibersihkan. Ia berhasil menembus batas kekuatannya. Sebuah pencapaian yang tak bisa ia raih selama bertahun-tahun. Teman sekamarnya menatap aneh, seolah melihat orang tak waras. North merasa kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Inilah saatnya membuka kotak warisan itu. Tiba-tiba Kai masuk sambil membawa buah-buahan. Ia ingin tahu bagaimana keadaan North. North pun menyapa sang wakil presiden. North bilang ia baik-baik saja, dan balik bertanya kabar Kai, membuat gadis itu tersipu. Kai berterima kasih karena telah diselamatkan. North membenarkannya, tapi dengan sebuah senyuman licik. Ia berkata ucapan terima kasih zaman sekarang sedikit berbeda. Teman sekamarnya langsung kabur, memberi ruang bagi mereka berdua. Kai hanya berdiri dengan bingung. North menjelaskan ia baru saja siuman dari koma selama beberapa hari. Jika tak masuk kerja hari itu, ia akan dipecat. Tapi Kai langsung menenangkannya. Ia menjamin perusahaan akan memberinya cuti, dan ia sendiri yang akan mengurusnya. North mulai memberi kode berkata, ia bukan orang kaya, dan harus membayar tagihan rumah sakit. Kai memberitahu bahwa semua tagihan rumah sakit telah ia lunasi sepenuhnya. Bahkan gajinya yang hilang akan diganti. North pun mulai membahas biaya penyelamatan nyawanya. Hal itu membuat Kai kembali tercengang. North berharap gadis itu mengerti. Tanpa keahliannya nyawa Kai tak akan selamat. Ia tak akan meminta bayaran yang mahal. Kai berpikir sejenak. Meski berterima kasih, ia tidak sepenuhnya percaya pada North. Aksi tawar-menawar pun dimulai. Tawaran $1.000 dari Kai langsung ditolak. Ia menaikkannya menjadi 10.000. North menyeringai, apa nyawa seorang wakil presiden hanya seharga itu? Kai terkejut dengan kelancangannya. Jika bukan 10.000, berarti ia mau... Ibu, 100.000, kata North sambil tersenyum, jumlah yang pas untuk petinggi perusahaan. Bagi Kai, jumlah itu memang tak seberapa. Amarah mulai membara di dalam hatinya. Namun dengan tenang ia berkata, jumlah itu bukan karena masalah. Tapi sambil tersipu ia berbisik. Ia ingin North tahu bahwa dirinya adalah gadis yang lugu dan baik-baik. Saat tak sadarkan diri ia begitu rentan. Dan North adalah seorang pria. Tiba-tiba terdengar teriakan North dari dalam ruangan. Ia bersumpah bukan orang seperti itu, tapi Kai terus menyudutkannya dengan tuduhan. Kai mengingatkan ia juga menolong North saat pingsan. Lagi pula North bisa saja hanya memanggil ambulans, bukan menolongnya secara langsung. Kai terus menyeratkan North mungkin telah berbuat macam-macam. North pun menjadi muak. Ia berkata, tak butuh uang sepeser pun. Wajah Kai langsung berubah cerah. Ia tersenyum dan berterima kasih. Merasa menang, Kai tersenyum puas. North yang marah bangkit dari tempat tidur dan memutuskan pulang. Ia akan mengambil uang jaminan pengobatannya. Kai pun menemaninya untuk mengurus administrasi. North menghitung uang itu dengan penuh sukacita. Semoga ini cukup untuk sementara, lalu dia berpamitan pada temannya. Gadis itu menatapnya dan akhirnya mengurungkan niatnya. Dia berpikir untuk mengajaknya makan malam, tapi sekarang lupakan saja. Sang tokoh utama mulai mengobrak-abrik seluruh isi lemari. North teringat dia memakai kotak itu sebagai ganjalan meja. Dia yakin ayahnya meninggalkan sesuatu yang berharga di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, kotak itu akhirnya berhasil terbuka. Tapi isinya hanyalah sebuah buku catatan biasa. Sambil mengutuk ayahnya, dia mengambil sekaleng minuman dingin.
Tiba-tiba cahaya biru memancar dari kotak yang terbuka itu. North yang kesal tak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Sosok arwah itu menyapanya membuat North menyemburkan minumannya. Sosok ayahnya yang telah tiada benar-benar berdiri di hadapannya. North bertanya permainan gila apalagi yang sedang dimainkan ayahnya. Sang ayah berkata, jika video ini muncul berarti kekuatannya telah bangkit. Dia harus memberitahukan beberapa hal penting pada North. Ayahnya mengungkap kalau dia pergi karena luka parah dalam kompetisi. Ternyata dia adalah ketua sekte kuno Istana Hamrap. Sekte mereka sedang berseteru dengan sekte bulu terbang. Di generasi 63 sekte, mereka hanya punya 3 murid. Dan sekarang North adalah satu-satunya anggota yang tersisa. Sang ayah terus memberikan informasi mengejutkan. Dia memerintahkan putranya berlatih dan membalaskan dendam sekte mereka. Dia memerintahkan putranya berlatih dan membalaskan dendam sekte mereka. Sang ayah tahu, jadi dia sudah menyiapkan rencana B. Jika North tidak mempelajari buku itu, usianya tak akan lebih dari 10 tahun. North berlari ke arah kotak itu dengan panik. Kultivasi tak hanya membersihkannya, tapi juga membuka alam baru. North bingung bagaimana racun ini akan bereaksi dengan super virus di tubuhnya. Kekuatannya bahkan tak cukup untuk melawan virus biasa. Bahkan setelah tiada ayahnya tak membiarkannya hidup tenang. Buku itu ternyata sangat berguna membahas tentang 6 lapisan kekuatan. Bahkan para jenius di generasi sebelumnya tak bisa melewati lapisan ketiga. Sang tokoh utama memutuskan untuk mencoba pengetahuan dari buku itu. Menguasai teknik rahasia ini ternyata akan sangat sulit. Ada energi internal yang terbatas, dan ada energi Cui yang tak ada habisnya. Jika North terus berlatih, kekuatannya akan meningkat pesat. Tapi untuk menang dia harus menembus hingga lapisan ketiga. Dengan begitu dunia baru akan terbuka untuknya. Mungkin usianya bisa mencapai 3000 tahun. Untungnya kompetisi antar sekte masih sangat lama. Pikirannya buyar oleh dering telepon dari wakil presidennya. Wanita itu bertanya kenapa North tidak masuk kerja hari ini. North menjawab ada urusan penting sampai lupa memberitahu. Dia bilang akan cuti demi dirinya dan memintanya tak mengulangi hal itu. Tokoh utama berjanji, lalu mengajak para gadis makan malam sebagai tanda terima kasih. Di depan jendela gadis itu, menduga bahwa ini adalah sebuah kencan. North bingung tapi hanya bisa menjawab bahwa ini mirip seperti itu. Dia khawatir dengan biayanya apalagi saat membayangkan harga makanan dan minuman mahal. Sebotol anggur Lafite berumur 200 tahun bisa menguras seluruh uangnya. Fima bersikap jual mahal membicarakan antrean pria yang ingin mengajaknya makan malam. Sejenak pemuda itu setuju dan merasa Fima benar soal itu. Dia merasa dirinya tak pantas, tapi Kelly sudah memutuskan segalanya. Atas nama cinta tulus, dia bersedia mempertimbangkan ajakan itu. Gadis itu mulai menyebutkan daftar keinginannya yang sangat mahal. North panik dan langsung mematikan teleponnya, tapi telepon itu berdering lagi. Melihat nama Emma, dia mengira ini soal utang, jadi dia mengangkatnya. Tapi suara seorang pria terdengar menanyakan soal sesial merah. North ngeri. Suara pria dari ponsel Emma, dia pikir ini sebuah lelucon. Tokoh utama berkata, mereka tak bisa menipunya tapi kemudian dia mendengar sesuatu. Pria itu bilang kekasihnya ada bersama mereka, dan menyuruh Emma menyapa North. Gadis itu berteriak menyuruh pamannya jangan datang dan segera menelepon polisi. Terdengar suara pria membentak kekasihnya, dan North bertanya apa mau mereka. Penjahat itu memberinya waktu 30 menit untuk datang ke lokasi yang dikirimkan. Penjahat itu juga mengancam jika dia tidak datang sendiri kekasihnya akan celaka. Tokoh utama setuju, dan setelah menutup telepon, dia langsung berangkat. Hector mendekati Sandera mengancamnya dengan tatapan tajam. Dia berbisik setelah urusannya selesai dengan sang paman gadis itu akan menyesal. Salah satu bandit tampak ragu, tapi seorang anggota geng lain langsung memukulnya. Jangan ragu, bentaknya. Kita bersama bos Theodore. Sang bos mendekati Emma dan menjelaskan bahwa dia punya aturan-aturan main. Jika si Sial Merah datang dan menepati janji dia, tak akan mengganggu Emma. Hector tidak setuju, dia ingin membalas dendam pada gadis itu. Theodore berpikir bahwa rekannya tidak pantas menyentuh gadis seperti Emma. Menurutnya hanya orang hebat sepertinya yang pantas untuk gadis manis itu. Dia beralasan masalah mereka adalah dengan si Sial Merah bukan gadis itu. Hector terkejut tak setuju dengan pemikiran pemimpinnya yang aneh. Bos itu lalu memperkenalkan dirinya pada sang gadis sebagai Theodore Raven. Emma memohon pada Theodore agar tidak menyakiti pamannya. Sang pemimpin mendekat mengangkat dagunya dan bertanya dengan sinis. Berapa bayaranmu? Ejeknya. Aku khawatir itu tidak akan cukup. Dia lalu menampar Sandera itu sambil terus mengancamnya. Nyawa si Sial Merah hanya bisa selamat tergantung pada penjelasan gadis itu. Tapi gadis itu melawan, kau akan mendapat balasan. Theodore hanya tersenyum. Tiba-tiba suara benturan keras menggema di seluruh gudang. Seluruh tim waspada. Hector melihat sebuah siluet. Bos itu dia. Emma berteriak agar pamannya lari. Tapi tokoh utama kita tidak bergerak. Dia dikelilingi oleh para bandit bersenjata. Theodore duduk santai di kursi sambil menyalakan cerutu. Kau berani datang sendiri, katanya. Aku menghargai keberanianmu. Apa ibumu yang mengajarimu tentang orang utara? Anak buahnya membeku sementara si bos berteriak riwayat North tamat hari ini. Dia tak sadar sedang berurusan dengan siapa. North berteriak pada Emma agar tenang,
karena dia akan membawa mereka keluar. Ini layanan gratis. Saat berbalik ia melihat dua wajah yang tak asing. Ternyata para pecundang yang sama. Wajah mereka sudah tampak menyedihkan. Dia bertanya apa mereka mau dihajar lagi. Hector bersumpah akan menghajarnya. North tak peduli dan langsung menatap si bos. Dia dengar si bos berani pada pacarnya. Theodore hanya tertawa. Theodore menyuruhnya khawatirkan diri sendiri. North mulai pemanasan. Sambil meregangkan tubuh, ia heran kenapa preman seperti mereka ada di sini. Seorang preman maju dari belakang dengan pemukul. North langsung bereaksi menendang wajahnya tanpa ragu. Preman itu terpental. Theo sadar telah meremehkan lawannya. Dia menyuruh semua anak buahnya untuk maju menyerang. Mereka siap bertarung. North langsung melucuti dua orang pertama. Ia mematahkan pertahanan mereka dan melempar keduanya ke arah berbeda. Satu pukulan kanannya menumbangkan preman lain. Seluruh gengnya kalah. Theo shock melihat anak buahnya tak bisa menyentuhnya. Emma terpukau. Melihat pertarungan itu, ia takjub. Hector langsung berlutut memohon ampun. Dia bilang sudah tak berdaya. North menyuruhnya menunggu giliran. Urusannya akan diselesaikan nanti. Si pengecut itu terus memohon. Dia janji akan mengabdi dan menjaga Emma. Theodore mengakui kehebatan lawannya. North menganggapnya gila karena masih berani berdiri di sana. Si bos mengaku baru kali ini bertemu lawan sepertinya sambil menyembunyikan tangan. North melihat gerakannya dan menyuruhnya langsung keluarkan saja senjatanya. Theo mengeluarkan pistol dan menodongkannya tepat ke arah North. Dengan bangga dia pamer itu pistol asli. Si pengecut langsung berubah sikap. Dia lari ke bosnya dan menyuruh North berlutut minta ampun. Theodore marah melihat pengkhianat itu dan menendang wajahnya. Lalu ia menodongkan pistol ke si pengkhianat mengancam akan menghabisinya. North menyela menebak kalau itu Glock 7. Dia berharap isinya bukan amunisi murahan yang bisa meledak di laras. Kesal si bos menodong North berkata tinju tak bisa melawan peluru. Dia menawari North untuk jadi anak buahnya. Jika menolak riwayatnya akan tamat. Sambil tersenyum North berkata, dia tahu alasannya. Theo belum menembak karena dia pengecut dan takut menarik peletuknya. Si bos tak terima dan berteriak akan menghabisi North hari ini juga. Dengan cepat North merebut pistol itu. Posisi pun berbalik. Saat Theo masih main tanah North, sudah akrab dengan senjata. Dia lalu bertanya harga pistol itu. Si bos menjawab 500. Sebuah pukulan langsung mendarat. North bilang dia membeli barang palsu. Seketika pistol itu dibongkar. Potongannya dilempar ke depan Theo. North bertanya apa dia kaya atau bodoh. Si bos sadar, semuanya berakhir. North menyuruhnya menunjukkan kesungguhan. Theodore mengeluarkan pisau, dan sebagai bukti, ia melakukan tindakan nekat. North menatapnya dingin, masih kurang. Namun itu tak cukup, ia pun memohon-mohon. Ia menyebut nenek dan istrinya yang sudah tua. Bahkan ia mengungkit kebaikannya pada Emma. Emma pun meminta pamannya untuk berhenti. North setuju lalu membahas soal ganti rugi, biaya perjalanan dan kompensasi rasa takutnya. Theo langsung setuju untuk membayar semuanya. North meminta 1 juta sebagai gantinya. Theo berjanji lalu North melepaskan ikatan Emma. Semua aman sekarang, bisik sang paman. Theo memberikan kartu nama dan kunci mobilnya. Sebagai tanda terima kasih, karena tak bisa mengantar. Di mobil North terkesan dengan kendaraan itu. Emma pun berterima kasih karena telah diselamatkan. North bilang ia tak perlu membayar jasanya, karena Emma adalah putri sahabatnya. Emma menyindir soal 1 juta dari Theo, namun North punya penjelasan lain. Itu bukan pemerasan tapi kompensasi mental. Hati Emma berdebar, pamannya ternyata khawatir. Rasa cemas itu tulus hanya untuknya. Ia mencoba menepis perasaan aneh itu. Tapi di matanya sang paman terlihat sangat keren. North merendah. Emma lalu punya ide. Ia ingin memanggilnya kakak, bukan paman. North menolak membuat Emma cemberut, karena ia teman lama ayah Emma. Panggilan paman terasa lebih pantas. Sebelum masuk, Emma mengungkapkan perasaannya. North seperti membangun dinding di hatinya. Dinding tinggi yang dingin dan tak tersentuh. North hanya tertawa pura-pura tak mengerti. Emma tersenyum, ia hanya mendambakan kakak. Tak ada maksud buruk di balik keinginannya. Ia juga penasaran kenapa orang sehebat North hanya bekerja sebagai petugas kebersihan. Emma tak percaya dengan alasan pamannya. Ia merasa North telah melalui banyak hal. North mengelak lalu menyuruhnya masuk. Kau pasti lelah, ujarnya lembut. Emma berteriak memintanya merenungkan kata-katanya. Gadis itu terus memikirkan penyelamatnya. Sementara North berpikir Emma gadis yang cerdas. Langit malam penuh bintang. Kapan terakhir kali ia melihatnya? Ia menarik uang di ATM, ingin membeli sesuatu yang enak. Tiba-tiba ia merasa diawasi. Seorang gadis mengintip dari sudut jalan. Sebelum ia sempat berpikir, gadis itu melompat ke hadapannya, menghalangi jalannya. Ia bingung. Ini pertama kalinya ya, pikirnya. Gadis itu tampak gugup. Berapa banyak uang yang kau ambil, tanyanya. North tersenyum. Gadis itu menawarkan jasa yang akan membuatnya senang. North menyuruhnya pergi. Dengan suara bergetar, gadis itu memohon. Ia berjanji harganya murah. North penasaran. Semurah apa? Gadis itu menatapnya. Air mata berlinang dan menyebutkan harga $20. North tertawa. Tidak akan ada yang mau, katanya. Gadis itu menunjukkan kartu mahasiswanya dengan bingung. Ia menangis mengatakan ini adalah pertama kalinya. Nama gadis itu Tina.
North meragukan ceritanya. Tina bersikeras bahwa ceritanya benar. Ia menyuruhnya memeriksa ke kampusnya. North melempar kartunya. "Berhentilah melakukan ini," katanya. Tina menyebut ibunya, ada di rumah sakit dan ia butuh uang. North teringat masa lalunya yang kelam. "Kau serius?" tanyanya. Ia mengangguk. North menawarinya kamar hotel. Tina duduk di tepi ranjang menunggu North. North masuk memintanya membuatkan air hangat. Udara di luar sangat dingin. Tina menurutinya. North berterima kasih dan menyuruhnya mandi. North memperkenalkan dirinya, namanya North Shapes. Ia berumur 25 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan. Tina terkejut. North berkata pekerjaannya tidak terhormat. Tina tidak setuju. North menyuruhnya segera mandi. Tina masuk ke kamar mandi merasa aneh. Pria ini berbeda dari yang lain. Ia tidak menatapnya dengan nafsu. Sepertinya ia ingin menolong. Di bawah pancuran air hangat, Tina berpikir, gaji petugas kebersihan tidak besar. Ia merasa harus membalas kebaikannya. Tina keluar dari kamar mandi, hanya berbalut handuk. "Aku sudah selesai," katanya. North melihatnya teringat masa lalunya yang tak berdaya. Ia melemparkan handuk ke kepala Tina menutupi wajahnya. "Aku sedang tidak ingin, Wi," katanya, "tapi aku akan menepati janjiku." Ia tidak akan kehilangan sepeser pun. Tapi ada satu syarat. North ingin tahu alasannya. Tina mengaku ibunya sakit. Ia butuh uang untuk operasi besok. North bertanya apakah uang itu akan cukup. North bertanya apa Tina akan menjual dirinya, tapi gadis itu menggeleng. Ia rela melakukan apa saja, asal ibunya selamat. North menawarinya kontrak $200 untuk kerja selama 2 tahun. Tugasnya adalah memasak dan bersih-bersih untuknya kapanpun. Tina bingung kenapa harus dirinya, padahal North bisa menyewa seorang profesional. Pria itu mulai menjelaskan bahwa uang itu harus dikembalikan lengkap dengan bunganya. Gadis itu seketika menangis bahagia. Ia berterima kasih pada penyelamatnya yang begitu baik. North jadi salah tingkah. Baginya ini hanya kerja gratis selama 2 tahun, tapi Tina menganggapnya pahlawan. Saat Tina membaca kontraknya, North sengaja mendesaknya agar cepat pulang. Akhirnya gadis itu membubuhkan tanda tangannya. Sebelum pergi, North memperingatkannya untuk tidak berbuat bodoh lagi. Jangan sampai ibunya bersedih. Dengan perasaan lega, Tina menangis bahagia di kamarnya. Ia akhirnya bertemu orang baik. Sementara itu North berpikir kini ia jadi sponsor mahasiswi. Kalau ayahnya tahu, pasti ia akan ditertawakan. Keesokan harinya sebuah pesan masuk ke ponselnya. Transfer dana $1.500. Ternyata dari Theodore sebagai uang permintaan maaf. Dia bahkan menambahkan $500. North berpikir pria itu lumayan cerdas. Saat keluar lift, ia berpapasan dengan si wanita S yang dikenalnya. Takdir mempertemukan mereka lagi. North menyapanya, namun wanita itu membuang muka. Dengan sengaja North mulai mengancamnya, "Foto ini bisa kuunggah ke forum." Wanita itu membalas. Wanita elite itu menunjukkan foto dan menghinanya, dasar rendahan dan tak tahu malu. North mendekat. "Kau belum benar-benar mengenalku. Jika tahu kau akan mengerti." Kepala biro itu berteriak, "Aku sudah sering bertemu orang sepertimu. Tapi sekarang aku sibuk, jangan ganggu." Kai hanya bisa menonton pertikaian itu. Ia bertanya-tanya apa yang dilakukan North sampai kakaknya semarah itu. Tiba-tiba Nona Palmen masuk. Bagaimana urusan dengan si berandal itu? Tapi kakaknya terlalu sibuk untuk balas dendam. Kai pun jadi penasaran. Kenapa kakaknya tidak masuk kerja berhari-hari? Mungkin dia punya pacar. Lilita duduk dan berkata, "Aku tak punya pacar, tapi aku akan segera menikah." Sang adik meminta penjelasan. Lilita mengaku cemas dan ingin berdiskusi. Ia kesal saat tahu calonnya adalah pria menyebalkan bernama Suren. Kaylee tak habis pikir bagaimana ayahnya tidak melihat sifat asli pria itu. Tapi orang tuanya menyukainya karena dia adalah calon presiden direktur. Sikapnya memang sopan. Namun sang adik tetap yakin dia itu seorang munafik. Lilita tahu ini salah, tapi kondisi ayahnya sedang kritis. Waktunya tak banyak lagi. Ki mengerti alasan pamannya ingin ia cepat menikah. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul. Bagaimana jika kakaknya membawa pulang pria lain? Nona Palmen ragu, tapi Ki sangat antusias dengan rencananya. Ayah akan senang dan Suren pasti akan mundur. Satu-satunya masalah adalah di mana menemukan pacar sewaan. Sang adik memutuskan akan mengurus semuanya. Lilita setuju dan menyerahkan urusan itu padanya lalu kembali bekerja. Ditinggal sendirian, Kaye mulai memikirkan kandidat yang tepat. Entah kenapa sosok yang pertama kali terlintas di benaknya adalah North Shapes. Dia mata duitan dan pasti mau dibayar. Tapi masalahnya kakaknya, Pamete, sangat membencinya. Sang wakil presdir nekat menelepon North yang malas mengangkatnya. Dia tahu ini pasti soal makan malam. Benar saja ia langsung diajak bertemu. Mereka akan bertemu di parkiran, lalu pergi ke restoran. North menggerutu kesal. Baru kemarin dia keluar uang banyak, sekarang dia akan dimanfaatkan lagi. Sebuah mobil merah menyala berhenti, dan mereka langsung naik begitu tahu tujuannya. Champs-Élysées. North langsung menggerutu, menganggapnya pemborosan sambil menatap Kaye. Ia bertanya ada apa dengannya. Kaye mengaku ingin meminta bantuan kecil dari North, tapi ia belum mau mengungkap rencananya sekarang.
Karakter utama kita jadi bingung. Tak lama mereka tiba di sebuah restoran mewah. Rekannya terpana di depan pintu. Kaye tersenyum dan mengajaknya untuk segera masuk ke dalam. Para pelayan langsung memperhatikan mereka, gadis yang cantik dan pria yang tampak biasa. Sang wakil presdir bertanya apakah rekannya menyukai tempat seperti ini. Noor menjawab, baginya yang penting adalah perut kenyang. Kaye mengaku ini pertama kalinya ia makan malam berdua. Karena itu, ia memilih tempat yang istimewa. Nona Fima lalu memesan makanan, salad buah dan sebotol Lafite 92. Ia melihat wajah Noor yang aneh. Ia bertanya ada apa dan Noor mulai mengeluh keras soal harga makanan yang selangit. Tapi dengan angkuh, ia menambahkan kalau ia sanggup membayar semuanya malam ini. Seorang pelayan datang membawa steak. Noor kemudian bertanya harga wine yang dihidangkan. Pelayan itu menjawab harganya $2.100. Karakter utama kita menyesapnya. Ia nyeletuk kalau wine seharga $50 di toko pasti lebih enak dari ini. Pelayan itu pucat pasi. Gadis itu menenangkannya berkata kalau temannya hanya bercanda. Saat pelayan itu pergi, Kaye bertanya kenapa ia berkata begitu. Noor malah balik bertanya, apakah Kaye mengerti soal wine? Tentu saja jawabannya tidak. Noor mengaku kalau ia juga tidak terlalu paham, tapi ia pernah menghabiskan seluruh koleksi milik Rothschild tua. Kaye mengingatkannya soal pertanyaan tadi. Noor menjawab, keahliannya cuma menyapu bukan soal wine. Tapi internet bilang, Lafite 92 adalah campuran buah pinus dan violet. Gadis itu menambahkan ada juga rasa melati saat meminumnya. Ia ragu Noor bisa merasakannya. Noor menyombongkan indera penciumannya yang tajam. Dia bisa menemukan seseorang di keramaian hanya dari aroma tubuhnya. Rekannya terkejut. Kaye menantangnya apa Noor bisa mengingat aroma kakaknya. Dan apakah ia membawa aroma itu? Noor langsung teringat aroma familiar wanita kasar di lift. Ternyata itu kakak Kaye. Kaye membenarkannya dan ingin tahu kenapa kakaknya sangat marah pada Noor. Setelah mendengar ceritanya, ia terduduk lemas tak percaya Noor bisa melakukan itu. Noor merasa urusan mereka sudah selesai. Ia menyuruh wakil presdir menunggunya di mobil selama beberapa menit. Kaye menolak. Ia tidak mengerti kenapa mereka tidak bisa pergi bersama. Noor bilang Kaye hanya akan jadi beban. Akhirnya Kaye sadar Noor berencana kabur. Ia bertanya kemana uang yang ia berikan. Noor bersikeras kalau wine tadi palsu. Tapi bagi Kaye itu bukan alasan untuk tidak membayar. Anehnya ada rasa penasaran muncul di hatinya. Ia setuju menunggu di mobil. Sementara itu Noor malah memesan 2 porsi steak lagi. Setelah makanan diantar, pelayan mendekat untuk memberikan tagihan. Karakter utama kita memintanya menunggu sebentar. Sebelum pelayan itu sadar, Noor sudah melesat melewatinya. Pelayan itu berteriak, menyuruh keamanan menangkap penyusup itu. Noor berlari ke jalan dan melompat ke mobil. Ia menyuruh Kaye tancap gas agar reputasinya tidak tercoreng. Gadis itu melesat dengan kecepatan penuh. Tapi tiba-tiba ia melambat dan berkata Noor bisa turun di sini. Noor bertanya apa Kaye tidak bisa mengantarnya ke kota. Kaye mengingatkan, Noor sudah menghemat $20.000 untuk makan malam ini. Mobil itu pun menjauh, meninggalkan kepulan debu. Sambil pergi gadis itu berpesan, jangan sampai telat kerja besok. Noor memutuskan untuk berjalan kaki saja. Tapi pahlawan kita belum melangkah jauh saat sebuah mobil biru melaju kencang dari kegelapan dan menabraknya. Mobil melambat. Di aspal terbaring Chaps. Lilith keluar panik menghampirinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ponselnya pun mati. Chaps berpikir wanita ini sangat lamban. Tapi jiwa bisnisnya tak pernah padam. Dia seorang CEO. Chaps mengangkat tangan mencari perhatian Lilith. Lilith lega melihatnya masih sadar. Dia akan menelepon ambulans, tapi North menduga ponselnya rusak. North meratap. Kenapa nasibku begini? Lilith panik menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya ia tidak memikirkan Suren saat menyetir. North berkata, aku tidak menyalahkanmu, tapi kabulkan satu permintaan terakhirku. North memintanya mentransfer sejumlah uang. Korban mengaku hidup dalam kemiskinan. Dia ingin pergi ke dunia lain sebagai orang kaya. North menyodorkan ponsel dengan nomor rekeningnya. Tiba-tiba segerombolan geng motor mendekat. Pemimpinnya Sermon menyapa mereka dengan angkuh. Mereka datang bukan untuk menolong. Chaps berpikir, kenapa mereka muncul di sini? Masalah baru datang menghampirinya. Sermon menawarkan kesepakatan aneh pada Lilith. Lilith bangkit menatapnya dengan tajam. Kau akan menyesali ucapanmu, ancamnya. Sermon meremehkannya, kau beruntung aku sabar. Tapi Lilith menamparnya dengan keras. Lalu menyerang Sermon dengan ujung sepatunya. Sermon yang terhina menyuruh anak buahnya maju. Beraninya menyentuh keluarga Palmer, seru Lilith. Gang itu ragu. Keluarga Palmer, tapi Sermon tertawa. Keluargaku politisi. Pengusaha takut pada pejabat, lanjutnya. Lilith tak percaya orang sepertinya dari keluarga terpandang. Ia sadar tak bisa melawan mereka sendirian. Preman itu mendekat Lilith hanya bisa pasrah. Tiba-tiba sesosok bayangan melesat menendang preman itu. Itu North, dia bertanya. Kau tidak apa-apa. Selama ada aku tak ada yang boleh menyentuhmu. Tapi kemudian North tampak bingung.
Lilith terkejut apa dia kehilangan ingatan. North mengaku, aku tinggal di gunung lalu tiba-tiba di sini. Dia berteriak lalu menyatakan dirinya seorang pendeta. Lilith bingung apa otaknya rusak atau dia hanya pura-pura. Chaps menenangkan Lilith. Orang jahat tak akan dibiarkan. North menyuruhnya menunggu, biar ia yang membereskan semua penjahat itu. Ia memerintahkan untuk menghabisi bajingan yang membuatnya kesal dan langsung maju. Chaps menangkis serangan dan memukul musuh begitu keras hingga terkapar di depan teman-temannya. Secepat kilat, sang tokoh utama terbang ke gerombolan lain dan mencerai-beraikan mereka. Para pengendara yang tersisa langsung bersujud sadar mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka memohon ampunan dan North meminta mereka bersumpah untuk bertobat. Para penjahat itu bersumpah jika mereka ingkar, langit akan menghukum mereka. Sang tokoh utama pun membebaskannya. Tapi tidak dengan tangan kosong, ia mengirimkan virus kutukan sebagai pelajaran. Para preman itu menganggapnya bodoh dan berencana kembali dengan pasukan lebih banyak. Chaps merasa aktingnya payah, tapi tak masalah, karena para penjahat itu akan segera merasakan akibatnya. Lilith ingin memanggil polisi, tapi North melarangnya menyuruhnya melupakan dendam. Gadis itu setuju dan menanyakan namanya untuk berterima kasih. Tokoh utama sadar gadis inilah yang mengiriminya 1 juta dan kini penasaran padanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Kane. Nona Palman menyebutnya tak tahu malu dan pembohong. North membalas ia baru saja keluar untuk melindunginya. Jadi mana mungkin ia tak tahu malu. Tiba-tiba pemuda itu tertawa. Ia hanya ingin mencairkan suasana yang tegang. Ia meminta Lilith untuk santai. Gadis itu tak suka karena ia sangat khawatir. Ia mengungkit saat North meminta uang seolah itu juga untuk membuatnya santai. North mulai mundur dan kabur sambil berteriak, "Sampai jumpa di kantor besok." Lilith menjadi sangat marah dan memanggilnya bajingan. Di jalan Chaps berpikir, gadis itu tidak seburuk itu. Kalau saja wajahnya tidak selalu masam, seolah semua orang berutang padanya. Tiba di rumah ia memutuskan berlatih. Sudah 2 hari ia tidak sempat melakukannya, tapi tenaganya terkuras habis. Ia berpikir jika ayahnya tahu putranya malas, beliau akan bangkit dari kubur untuk memarahinya. Di kantor Kaye melihat keanehan adiknya, ia bertanya siapa yang telah mengganggunya. Lilith menjawab, ia hanya merasa tidak enak badan. Nona Vima menduga adiknya sakit karena memikirkan pernikahan. Ia berkata mereka harus melewati ini bersama. Wakil presiden mengusulkan beberapa kandidat. Namun tak ada yang bisa diandalkan, mereka tak butuh masalah baru. Lilith sadar menemukan orang yang tepat tidak akan mudah. Ia memutuskan bertanya pada adiknya. Apa pendapatnya tentang North Chaps? Adiknya tak suka dengan pilihan kakaknya untuk peran pacar. Nona Palman menjawab bahwa pria itu mata duitan dan waktu mereka sangat sempit. Lilith berkata, Suren sudah menyelesaikan riset pasar dan akan segera kembali dari luar negeri. Ibunya menelepon memberitahu Suren tiba malam ini, jadi besok mereka akan makan malam bersama. Sang ibu menasihati agar tak terlalu keras kepala karena ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Mereka harus membuatnya bahagia. Setelah telepon, ditutup, Lilith berkata, tak ada waktu lagi, Kaye harus menelepon North. Nonaman telah menganalisis kemampuan aktingnya dan merasa ia yang paling cocok untuk peran itu. Dengan senyum, North bertanya ada apa sampai Ratu S menyuruh adiknya menjemputnya. Lilith berkata, ia di sini untuk menyelesaikan urusan mereka dan bertanya padanya, bagaimana menurutnya cara menyelesaikan masalah 1 juta kemarin. Chaps bersikeras. Gadis itu yang memukulnya dan ia pikir hidupnya akan berakhir. Jadi kompensasi itu sudah pantas. Gadis itu berkata, North tak perlu mengembalikan uangnya, tapi harus melakukan sesuatu untuknya. Pemuda itu harus berperan sebagai pacarnya di sebuah pesta. Ia percaya pada kemampuan akting North. Kemarin ia berhasil memerankan penjelajah waktu dengan sempurna. North membantah. Takkan ada yang percaya ia pacarnya, tapi Lilith tak peduli. Yang penting ia hadir di sana. Wanita itu memberinya kartu bank dan menyuruhnya membeli pakaian yang layak. North sangat gembira. Seharusnya ia mulai dengan fakta bahwa ia akan dibayar untuk ini. Tinggal berdua kedua saudari itu ragu. Tanpa buang waktu, North langsung pergi ke butik ternama. Ia mengenakan setelan elegan yang sudah lama tak ia pakai. Saat keluar toko, Habu, hatana batam. Ponselnya berdering ternyata dari Tina. Chips langsung cemas saat tahu Tina di rumah sakit. Situasinya darurat dan ia diminta segera datang. North pun bergegas ke sana. Setibanya di sana, Tina berkata, operasi ibunya tak berjalan lancar dan ia butuh pinjaman. Sambil menunggu transfer Chaps, minta diantar ke kamar ibu Tina. Ibunya sedang koma, jadi ia takkan bisa bicara. Mereka pun berjalan menyusuri lorong. Merasa ini saat yang langka baginya untuk jadi orang baik sampai akhir. Di depan kamar ia bertanya soal kondisi sang ibu. Ternyata, wanita itu sudah di stadium akhir. Ia mencoba mengingatkan di tahap ini, uang sebanyak apapun mungkin tak bisa menolong. Tina bercerita betapa ibunya telah berjuang membesarkannya. Jika ibunya bisa hidup sehari lebih lama saja, ia akan sangat bahagia.
Melihat gadis itu menangis pilu karena tak sanggup menerima kenyataan, Ntha mendekat dan mengelus kepalanya. Di dalam ia melihat seorang wanita dengan masker oksigen. Ships terenyuh membayangkan perjuangan wanita itu dalam membesarkan putrinya. Ia melihat kantong tidur di lantai. Kenapa kau tidur di bawah? Ternyata Tina tak mampu menyewa ranjang tambahan. North berbalik. Aku akan bicara dengan kepala dokter. Di ruang dokter suasana terasa tegang. Sang dokter mulai menegur North dengan tatapan tajam. Kenapa dia membiarkan gadis kecil merawat ibunya sendirian siang dan malam? North mencoba menjelaskan. Dia baru pulang dari perjalanan bisnis, dan Tina sengaja menyembunyikan semua ini. Gadis itu takut North akan langsung nekat kembali begitu mendengar kabarnya. North menegaskan akan mengambil alih. Namun dokter memintanya untuk bicara empat mata. Di dalam ruangan dokter menyampaikan kabar buruk. Hasil tesnya sama sekali tidak bagus. Penyakitnya terlambat ditemukan. Vonisnya, sisa waktu sang ibu tak lebih dari setahun. Di depan Dr. North berharap pada keajaiban medis. Tapi dalam hatinya ia tahu, bahkan dengan semua keahlian dan ilmunya kasus ini hampir mustahil untuk disembuhkan. Dokter mengatakan bahwa stadium akhir adalah batas yang belum bisa ditembus oleh dunia medis. Ia merasa iba pada gadis malang itu. North berjanji akan berbicara pada Tina tentang masa depan, mempersiapkannya menerima kenyataan. Begitu keluar, Tina langsung menghampiri North, penuh rasa ingin tahu. Gadis itu penasaran, namun North hanya menyuruhnya kembali ke kamar sang ibu. Dia memberi perintah tegas, jangan biarkan siapapun masuk. Tina yang bingung menuntut penjelasan. Tapi North hanya berpesan singkat, percaya saja padaku.